Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian karena ada banyak sekali ya pertanyaan. Alat apa saja sih yang saya pakai untuk merekam gameplay dari berbagai macam konsol yang sering tayang pada video channel saya. Dan yang bisa kalian lihat di sini ini adalah semua alat yang saya pakai untuk merekam gameplay pada channel saya ya, di channel Esquadron Indonesia ini. Dan saya merekam gameplay dari sebuah game itu menggunakan alat yaitu game capture. Di sini saya ada dua buah game capture ya yang saya pakai. Semuanya adalah dari brand Elgato. Lalu ada converter juga, satu dua, ini ada converter juga dan sebuah SD card. Dan yang pertama saya akan jelaskan adalah dari game capture Elgato yang versi ini ya, game capture HD. Ini merupakan game capture yang sudah lama ya, atau yang versi lama banget rilisnya. Dan ini langka banget ya di pasaran. Ini jarang sekali ada di Indonesia. Dan untuk game capture ini biasa saya pakai untuk merekam gameplay dari retro konsol ya. Kenapa? Karena untuk game capture ini saya rasa lebih pas untuk mengcapture game-game retro yang resolusinya atau size screen-nya itu kotak ya. Jadi desainnya itu seperti ini untuk game capture-nya. Ini dari Elgato juga. Nah, seperti ini. Jadi untuk game capture ini hybrid ya, bisa kita pakai di mode HDMI dan juga AV-in. Jadi dia itu rilis di pergantian masa-masa antara keluarnya HDMI dan AV. Dan untuk kabelnya, dari game capture ini kita mendapatkan seperti ini ya. Ini ada sebuah kabel bawaannya. Nah, colokannya ini adalah bentuk port dari PS3, PS2, dan PS1. Dan ini keren banget ya, langsung colok ke game capture-nya, dia bakalan langsung terhubung dengan TV. Dan enaknya lagi untuk game capture ini kita tidak perlu lagi memakai aksesoris tambahan seperti converter dari AV ke HDMI. Oh ya, dan bagi kalian yang belum tahu apa itu game capture, jadi game capture itu adalah alat ya untuk merekam video yang dikeluarin dari konsol ke TV kita. Jadi alat ini adalah berada di tengah-tengah, yaitu output konsol ya, masuk ke sini, lalu dia mengeluarkan ke TV. Jadi dia merekam output video dari konsol yang kita mainkan. Lalu di game capture versi lama ya dari Elgato ini, kita juga mendapatkan kabel composite. Jadi seperti ini. Ini adalah kabel-kabel khas dari konsol retro ya. Kalau yang konsol sekarang kan sudah pakai HDMI semua. Dan untuk resolusinya sih, dia masih berapa ya? Mentoknya di Full HD 30 fps. Nah, di sini kita bisa lihat untuk resolusinya. Oh, di sini belum ada. Jadi di sini cuma ada spek requirement-nya. Dan juga untuk menghidupkan alat ini, kalian membutuhkan namanya laptop dengan minimal spek seperti ini. Oke ya. Kita cek lagi, mungkin ada keterangan di sini ya untuk resolusi capture-nya. Saya sih biasanya memakai Elgato ini di resolusi 480p karena resolusi 480p itu adalah resolusi standar ya dari game-game retro zaman dahulu. Sebelum munculnya 720p ataupun FHD 1080p. Kita keluarin semua. Oke, dan nggak ada keterangannya ya. Oh, sebentar, di sini ada. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk resolusinya. Nah, ini ya. Saya bisa pakai yang 480p. Oke, ini adalah alat game capture yang saya pakai untuk merekam game-game retro dari Elgato Game Capture HD. Lalu untuk konsol-konsol terbaru seperti PS3, PS4, PS5, lalu ada Xbox 360, Xbox One, ataupun Xbox Series X ya. Dan seperti Nintendo Switch, saya memakai yang ini, Elgato versi terbaru yaitu 4K 60S Plus, dimana dia sudah support perekaman hingga 4K 60 fps HDR. Jadi seperti ini. Kenapa saya memilih ini? Karena ini bisa dua fungsi ya. Kita bisa menggunakan laptop atau PC, ataupun kita tanpa menggunakan laptop dan PC itu bisa juga, hanya perlu membeli SD card high speed ya
untuk menjalankan alat tersebut. Jadi dengan menggunakan SD card ini kita tidak perlu lagi memakai laptop atau PC. Karena untuk resolusi ini yang dibutuhin hingga 4K ya HDR dan FPS-nya itu tinggi. Untuk komputer atau PC, laptop ya, yang dibutuhkan untuk Elgato 4K 60S Plus ini juga cukup tinggi ya. Dia itu minimal speknya adalah Nvidia GeForce 10 series GTX. Jadi seperti ini. Untuk laptop atau PC yang harganya dengan spek ini ya, itu harganya berkisar antara 10 jutaan lah ya, seperti itu. Nah, jadi saya saranin apabila budget kalian terbatas, jalanin aja yang di mode standalone hanya dengan membeli SD card seperti ini yang speednya kenceng ya. Untuk yang 64 GB seperti ini harganya berkisar antara 400 hingga 500 ribuan. Dan kita akan buka untuk yang 4K 60S Plus. Ini sudah pernah saya unboxing sebelumnya ya. Oke, jadi bentuk alatnya itu seperti ini. Lalu ada adaptornya juga, jadi perlu colok listrik ya. Kalau yang di versi yang untuk yang retro ini tidak perlu colok listrik, cuman kabel USB saja sudah cukup. Lalu untuk yang retro ini saya juga pakai untuk beberapa game retro seperti dari Nintendo GameCube. Lalu ada NES ya. Dan juga Xbox Classic saya juga pakai game capture yang ini yang versi lama dengan tambahan beberapa aksesoris splitter dan converter ya HDMI seperti ini. Di sini saya membeli converter ini seharga 200 ribuan. Jadi saya sebenarnya untuk mereknya tidak terlalu mikirin ya, cuman dilihat saja dari segi bodinya, asal dia bodinya sudah metal, ini bakalan lebih awet sih. Nah, seperti ini adalah konverternya HDMI tuh, inputnya ini seperti ini ya. Ini input dari konsol retronya, RCA atau AV, outputnya adalah HDMI. Jadi ini converter AV to HDMI. Lalu untuk PS3, khusus PS3 saya membeli sebuah alat ini. Alat ini adalah HDMI splitter, karena untuk di PS3 itu ya, dia itu ada fitur namanya HDCP yang tidak bisa kita off-in. Kalau di PS4 ataupun PS5 itu sudah bisa kita matiin ya. Jadi ketika fitur itu hidup, dia tidak akan bisa kita capture karena dia menghalangi fitur video capture-nya ya. Jadi harus dimatiin. Karena di PS3 tidak bisa mati, jadi kita harus membeli sebuah HDMI splitter seperti ini. Nah, ini harganya berkisar antara 200 ribuan juga. Lalu untuk di mobile, untuk di iOS ya, saya membeli sebuah converter juga seperti ini. Ini yang model dari iPad 6 ya, Lightning. Dan ini untuk harganya berkisar antara 700 ribuan ya. Kalian harus membeli yang original walaupun mahal. Kenapa? Karena untuk yang bajakan atau yang palsu itu kualitas gambarnya kurang baik ya. Untuk yang ori seperti ini dia bisa mengeluarkan output gambar hingga 1080p atau Full HD. Oke, jadi ini semua yang alat-alat yang saya pakai untuk melakukan game capture gameplay dari konsol-konsol retro dan juga terbaru pada channel saya. Di sini ada Elgato Game Capture HD dan juga Elgato 4K 60S Plus. Lalu ada beberapa converter HDMI dan splitter ya. Lalu ada memori SD card dan ada converter untuk Apple ya atau iOS. Dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.